dikit aja. 5 menit, 7 menit jadi. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-mutahharin, amma ba'du. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang mana arti daripada ayat tersebut adalah apabila kita mampu menjauhi diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dalam artian dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita dan kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ maka Nabi SAW di dalam hadisnya menjelaskan tentang apa-apa saja dosa-dosa besar yang menghancurkan, apa-apa saja dosa besar yang harus kita jauhi. Sebagaimana firman Allah tadi, kita harus menjauhi diri kita dari dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi, jauhilah diri kita dari 7 dosa besar yang menghancurkan. Qalu, sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa saja dosa besar yang menghancurkan itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, as-sihru, sihir, mempelajari ilmu sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh yang tidak dibenarkan. Yang keempat, aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, aklu malul yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, atawalli yaumuz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan pezina. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah dengan menyembah apapun selain Allah, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Perbuatan ini disebut dengan perbuatan menyekutukan Allah, menyembah berhala. Padahal berhala itu diciptakan, sesuatu yang diciptakan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Sebagaimana kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah dia menghancurkan berhala-berhala yang kecil, maka kapak diberikan kepada berhala yang besar, sampai akhirnya Raja Namrud berkata, hai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala tersebut? Nabi Ibrahim berkata apa? Tidak, mungkin saja berhala yang paling besar. Raja Namrud pun berkata, dia hanyalah berhala, dia hanyalah batu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin dia yang menghancurkan. Maka Nabi Ibrahim menjawab, sudah tahu tak bisa berbuat apa-apa, masih juga kalian sembah. Itulah yang membuat raja marah. Kemudian Nabi Ibrahim pun dibakar. Menyekutukan Allah, menyembah selain Allah adalah dosa besar yang pertama yang menghancurkan. Yang kedua, mempelajari ilmu sihir, karena sihir ini menjadikan kita kepada kekufuran juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa Nabi Sulaiman dituduh kafir? Karena setan-setan memfitnah Nabi Sulaiman mempelajari ilmu sihir. Di zaman kerajaan Nabi Sulaiman, setan-setan tidak mampu mengajarkan ilmu sihir karena takut dengan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, itu setan-setan mengambil kesempatan, dia memfitnah Nabi Sulaiman mempelajari ilmu sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari ilmu sihir. Apa yang dapat dilakukan oleh Nabi Sulaiman, memerintahkan bala tentara dari golongan jin, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ disebutkan wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidaklah kafir. Yang kedua, mempelajari ilmu sihir, itu adalah dosa besar yang menghancurkan. Yang ketiga, membunuh. Illa bil haq, kecuali membunuh tersebut dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dibenarkan? Sebagaimana hukum qisas yang sekarang di beberapa tempat masih berlaku hukum tersebut. Jadi itu qatlun yang bil haq, tapi qatlun yang tidak bil haq, tidak dengan cara kebenaran,
membunuh nyawa yang tidak bersalah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang sengaja membunuh, fajazauhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal abadi selamanya di sana. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadapnya, wa la'anahu, Allah laknat dia, walahu adzabun azim, dia mendapatkan azab yang amat sangat pedih. Maka jangan sampai kita punya niat untuk membunuh, sama sekali jangan sampai pernah. Karena balasannya ada 5 itu tadi, dan itu berat sekali. Kemudian yang keempat, aklur riba, memakan harta riba, dan tanpa kita sadari sekarang riba itu sudah merajalela. Terkadang masuk ke handphone kita, Anda butuh biaya, silahkan hubungi kami, Anda pinjam sekian, kami akan memudahkannya dengan cicilan sekian. Itu adalah riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka orang-orang yang memakan riba ini nanti pada hari kiamat dia jalannya akan sempoyongan. Dzalika bi annahum kanu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang yang makan harta riba jalannya nanti sempoyongan seperti orang kesurupan setan. Riba itu termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada bezina. Maka kita jauhi diri kita daripada memakan harta riba. Kemudian yang kelima, memakan harta anak yatim. Dan tanpa kita sadari, mungkin kita tak tahu, ketika salah satu dari orang tua kita lebih dahulu meninggalkan kita, atau sebagai contoh seperti ini, kalau ada suami meninggal duluan, maka istri mendapatkan bagian, anak-anak mendapatkan bagian. Begitupun sebaliknya, kalau istri meninggal duluan, suami mendapatkan bagian, anak-anak pun mendapatkan bagian. Tapi yang terjadi ketika suami meninggal duluan, semua harta dikuasai oleh istri, anak sedikit pun tak diberikan. Maka ini kekeliruan yang fatal sekali. Karena kalau harta dikuasai oleh si istri dan anak tidak mendapatkan apa-apa, sama saja seperti dia memakan harta anak yatim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang keenam, lari dari medan perang. Hari ini kita sudah tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi di medan perang bertemu dengan musuh. Tidak ada lagi yang seperti itu. Maka yang ini alhamdulillah kita tidak pernah lari dari medan perang, karena memang perangnya sudah tidak ada. Yang ketujuh, qadzful muhsanat mu'minatil ghafilat, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat yang keempat, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan pezina. Ini syaratnya perempuannya harus perempuan yang baik. Kalau perempuannya tidak baik, maka tidak menjadi syarat, maka tidak, lain urusannya nanti. Kalau yang dituduh adalah perempuan yang baik-baik, perempuan yang baik itu dituduh dengan sebutan pezina, dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka apa kata Allah, fajriduhum samanina jaldah, dia akan dihukum dengan pukulan cambuk